Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 126, apakah Anda ingin pergi ke pengadilan? Huayun memiliki rambut sebahu dan mengenakan gaun ketat berwarna merah, yang sepenuhnya menampilkan sosok wanita dewasa dan anggun. Jin Minglu telah bersamanya selama bertahun-tahun dan sudah kehilangan minat pada tubuh Huayun. Namun, ketika saya melihatnya saat ini, mau tak mau mata saya berbinar karena terkejut. Huayun memutar pinggangnya, berjalan ke seberang jalan Jinming dengan wajah bangga, dan langsung meraih bahu dan pakaian seorang wanita yang duduk di sana. Keluar dari sini. Wanita itu gemetar ketakutan. Tuan Hua baik sekali. Dia menyapa, berbalik dan berlari keluar. Manajer lain di tempat kejadian memandangi wanita yang berlari keluar. Mata mereka penuh rasa iri. Mengapa mereka tidak duduk sendirian di sana? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap masalah yang dihadapi grup Kim, dan sekarang mereka semua berharap untuk segera melarikan diri dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Jin Minglu memalingkan muka dari tubuh Huayun. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika ada orang lain yang menyebutnya idiot, dia pasti akan marah besar. Namun, Huayun, bagaimanapun juga, adalah mantan istrinya dan ibu dari putranya, jadi dia masih harus menyelamatkan mukanya. Oh, Huayun tertawa kecil dan mengangkat tangannya untuk meluruskan rambutnya. Jin Minglu, kamu benar-benar bodoh. Kamu gagal menyakiti Ji Fei, tapi malah membuat dirimu terlihat centil. Apa kamu tidak merasa malu? Dengan telanjang menuangkan garam ke luka Jin Minglu. Manajer lain di tempat kejadian memandang kedua orang itu dengan bingung. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sudah bercerai, mereka tidak mengerti mengapa mereka masih punya waktu untuk saling menyerang saat ini. Jin Minglu memegang pena di tangannya erat-erat dengan kedua tangannya dan mematahkannya dengan sekejap, matanya bergetar seperti pedang tajam. Jangan menatapku seperti itu. Kecantikanku bukan untuk kamu lihat sekarang. Kamu tidak berhak melihatnya. Huayun mengangkat tangannya untuk melihat kuku merah yang baru saja dia potong, dan sengaja mempermainkannya agar Jin Minglu bisa melihat mereka. Jin Minglu sangat kesal. Dulu Huayun jarang berdandan dan sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Sangat penasaran, patah, Huayun membanting meja. Orang cabul tua, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Saya ingin melihat sekretaris Anda, manajer SDM Anda, manajer penjualan Anda. Tetapi saya tidak bisa kembali dan melihat tubuh saudara perempuan saya Huayue. Saya tidak bisa di sini untuk menunjukkannya kepadamu. Ledakan, kata-kata Huayun membuat semua orang marah dan memandang manajer departemen personalia dan departemen penjualan sebagai dua bunga di grup Jin. Mereka digosipkan berselingkuh dengan ketua secara pribadi merasa bahwa Huayun bodoh dan tidak tahu. Alhasil, hari ini saya datang langsung ke Wangbang. Kedua manajer itu tersipu malu hingga mereka ingin merangkak ke celah-celah lantai. Cuacanya sangat panas sehingga mereka merasa seperti ditangkap dan diperkosa di tempat tidur oleh semua orang. Wajah Jin Minglu juga terasa panas. Huayun, kita sudah bercerai. Kamu tidak perlu mengurus urusanku sekarang. Kata-kata Jin Minglu seperti bom yang meledak lagi. Semua orang mengangkat kepala dan melihat mereka berdua. Bahkan personel dan manajer penjualan dengan berani mengangkat kepala. Ketuanya masih lajang, dan kesempatan mereka telah tiba. Apalagi yang kamu takutkan, momentum kuat yang baru saja diciptakan Huayun menghilang dalam sekejap. Oh, Huayun mendengus pelan. Jin Minglu, kamu bahkan tidak ingin terlihat seperti wajah lamamu lagi. Kamu bisa mengatakannya secara langsung. Apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, keluar dari sini, Kim Group tidak akan mengizinkanmu masuk lagi. Patah. Huayun melemparkan tas arsip ke tangannya dan berkata, Jin Group memiliki setengah sahamku. Jika bukan karena sahamnya, aku tidak akan datang menemuimu. Memikirkanmu membuatku muak, dan pemandangan itu darimu membuatku ingin muntah. Jin Minglu benar-benar kesal dengan pernyataan Huayun yang berulang kali dilebih-lebihkan. Oke, kalau begitu, kamu datang pada waktu yang tepat. Sekarang kamu dapat melihat masalah grup Jin dan mempelajari serta menyelesaikannya. Mata Huayun tiba-tiba melebar. Jin Minglu, apakah kamu masih laki-laki? Aku sudah tidur denganmu selama bertahun-tahun. Sekarang perusahaan sedang menghadapi kesulitan. Tidak bisakah kamu mengambil tanggung jawab sendiri? Apakah kamu ingin aku menemanimu? Kemarahan melintas di mata Jin Minglu. Apa kamu tidak tahu apakah aku laki-laki? Aku tidak tahu. Kamu bukan laki-laki. Ledakan. Kata-kata,
Saya bukan laki-laki, membuat seluruh tubuh Jin Minglu gemetar. Oke, kalau begitu, kamu bisa menangani kompensasinya bersama-sama. Jin Minglu, kamu sungguh sia-sia, apakah kamu masih tidak tahu malu? Jin Minglu hanya menutup telinga dan berkata, semuanya, mari kita mulai memikirkan solusinya sekarang. Aku akan sering bertarung denganmu, Huayun berdiri dan hendak bergegas. Saat ini, pintu ruang konferensi terbuka, dan penjaga keamanan berteriak dengan cemas, kamu tidak boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Semua orang melihat ke arah pintu, Ji Fei dan Li Ruoxi muncul di depan pintu perusahaan. Huayun yang hendak bergegas mendekat, tiba-tiba terlihat gila saat melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, pezina dewasa, merayu dan menjebak anakku. Setelah dimarahi, dia bergegas menuju Ji Fei dan Li Ruoxi. Ledakan, Ji Fei mengangkat kakinya dan menendang perut Huayun tepat. Huayun merasa seolah-olah tubuhnya sedang dibodohi, terbang ke udara, lalu jatuh tepat di tengah meja konferensi dengan bunyi gedebuk. Aduh, Huayun berteriak, menutupi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan, dan meringkuk di kakinya. Semua pria yang melihat ke kaki Huayun berbinar-binar, dan mereka pasti bisa melihat pemandangan di balik rok mereka. Huayun tidak mengetahuinya sama sekali, apalagi mempedulikannya. Sakit, tutup matamu, Jin Minglu hanya bisa mengumpat dengan marah. Meski sudah bercerai, dia tetaplah mantan istrinya, wanita yang selalu tidur bersamanya. Di mata-matai orang lain seperti ini membuat matanya bersinar hijau. Manajer yang mengintip itu mengecilkan lehernya karena ketakutan dan segera menutup matanya. Huayun, keluar dari sini, apa kamu tidak tahu betapa malunya kamu? Huayun akhirnya menarik nafas, berteriak, segera menurunkan kakinya dan menutupi roknya. Lihat, sial, jika kamu ingin pulang dan menemui istrimu, temuilah ibumu. Seperti seorang tikus, dia mengumpat dengan marah dan turun dari meja. Jin Minglu memandang Ji Fei, apa yang kamu lakukan di grup Jin kami? Kebencian Ji Fei tidak dapat digambarkan. Untuk membuat rencana hari ini, dia pergi ke grup Li baru untuk meminta maaf dan membayar kompensasi sebesar 2 miliar. Jin Minglu, putramu masuk penjara, dan kamu pergi untuk membalas dendam padaku dan istriku. Hari ini, kamu menjebak grup Li baru lagi. Bukankah aku harus datang untuk menuntut kompensasi dari kontrak? Kepala Jin Minglu berdengung saat mendengar kontrak dan klaim. Dia sedikit bingung. Saat itu, untuk berkomplot melawan grup Li baru, dia dengan sengaja menaikkan kompensasi 10 kali lipat. Artinya, jika proyek tersebut bernilai RMB 1 miliar, jika terjadi pelanggaran kontrak, dia harus membayar RMB 10 miliar sebagai kompensasi. Jika ini benar-benar kompensasi, saya khawatir tidak akan ada lagi yang tersisa dari grup Kim sekarang. Ini kecemasan di matanya lebih kuat dari yang bisa dia akui. Ji Fei, tidak ada pelanggaran kontrak antara grup Jin kami dan grup Li baru Anda dalam masalah ini. Ji Fei mencibir, jika kamu menghancurkan kerjasama, itu adalah pelanggaran kontrak. Ini tidak masuk hitungan, apakah kamu ingin pergi ke pengadilan? Bab 127 3 miliar, setiap sen itu banyak mendengus. Jika kamu pergi ke pengadilan, pergilah ke pengadilan. Apakah kami takut padamu? Huayun berteriak dengan marah. Ji Fei tersenyum dan berkata, sayang, telepon pengacara dan minta mereka menuntut. Lagi pula, kemungkinannya pukul 1.10. Menurutku bagaimana mereka akan memberikan kompensasi? Tunggu, apa katamu? Apa kemungkinannya? Huayun bertanya dengan mendesak. Kontrak 1 miliar, menurut Odd pukul 1.10. Kompensasi 10 miliar. Apakah kamu gila? Bagaimana ini mungkin? Dia memandang Jin Minglu, apakah ini benar? Jin Minglu merasakan pahitnya kekecewaan itu seperti gelombang besar, menghampirinya, membuat hatinya yang sudah tenggelam mulai tenggelam lagi, lalu tenggelam lagi. Jin Minglu, kamu bukan laki-laki sialan, bagaimana kamu bisa menandatangani kontrak omong kosong seperti itu? Apakah kepalamu pernah ditendang oleh keledai? Huayun juga bingung dengan kemungkinannya. Jin Minglu sekarang penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk berbicara. Jika tidak dibatalkan hari ini, dia akan mengambil kontrak untuk mencaplok grup Li baru. Sekarang, orang lain datang untuk mencaplohnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Pada saat ini, telepon berdering lagi dengan kencang.
Ketika Jin Minglu melihat orang yang baru saja dia percayakan untuk meminta balasan, dia segera tersenyum dan menekan tombol jawab. Jin Minglu, aku tidak bisa membantumu dengan masalahmu, bersiaplah untuk menutupnya. Jin Minglu, baru setelah nada buta terdengar Jin Minglu menyadari bahwa pihak lain telah menutup telepon. Senyuman yang dipaksakan terlihat di wajahnya. Sangat konyol, sedih sekali. Saat aku hendak meletakkan ponselku berdering lagi dan mendapat notifikasi yang sama. 1, 2, baru pada panggilan ke-10 telepon berhenti berdering. Wajah Jin Minglu pucat, dan dia duduk merosot di kursi, tanpa warna sama sekali. Adegan itu benar-benar sunyi, tiba-tiba, ponsel semua manajer berdering dengan liar, dan mereka dengan cepat menjawab panggilan tersebut. Untuk sesaat, seluruh ruang konferensi menjadi sibuk, dipenuhi dengan panggilan dari pihak lain yang mendesak untuk melunasi hutang dan pembayaran. Semua manajer tampak sedih, dan akhirnya telepon mereka dimatikan. Semua mata di seluruh ruang konferensi tertuju pada Jin Minglu, tetapi Jin Minglu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bajingan, kamu akhirnya selesai bermain dengan keluarga Jin kali ini. Lebih baik kali ini Huayun mengutuk lagi. Pembuluh darah muncul di dahi Jin Minglu, dan dia menamparkan meja dengan keras pada akhirnya. Sudah cukup Huayun, sudah kubilang, kamu memiliki bagian dari semua hutang grup Jin, ayo kita bayar bersama. Kamu, apa yang kamu katakan, apakah kamu tidak memiliki bagian dari properti keluarga Jin? Jin Minglu bertanya dengan putus asa dan marah. Huayun menatap Jin Minglu dengan marah. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ya, Jin Minglu juga kesal dengan hinaan Huayun yang berulang-ulang. Oke, aku akhirnya menyadari bahwa kamu, Jin Minglu, bukan laki-laki. Jin Minglu memelototi Huayun dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Oke, aku akan menanggungnya. Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama, dan mereka terbang terpisah saat terjadi bencana. Aku akan menanggung angin dan hujan bersamamu hari ini. Jadi kita tidak saling berhutang apapun. Huayun memandang Ji Fei. Saya akan menanggung kompensasi saya. Ji Fei mengangkat bahu. Tidak masalah. Saya hanya ingin uang. Tidak ada hal lain yang penting. Huayun memandang Jin Minglu dengan sedih dan marah. Beri aku setengah dari sahammu dan aku akan membayar 5 miliar sebagai kompensasi Ji Fei. Jin Group tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Apa katamu? Jin Minglu dikejutkan oleh Huayun. Dia bernilai 10 miliar. Patah, Huayun menamparkan meja. Bu, saya ingin menjadi ketua grup Jin. Saya ingin mengambil alih grup Jin saat ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi seorang wanita dan memberitahu Anda bahwa Anda bukan seorang wanita. Laki-laki, kamu bukan laki-laki. Aku mengerti. Jin Minglu memiliki perasaan campur aduk saat ini karena kesulitan tersebut. Sekarang dia dipermalukan lagi dan benar-benar marah. Oke. Kompensasi grup Li yang baru dengan 10 miliar, dan Anda akan mengurus grup Jin lainnya. Saya akan mengurusnya, memberimu setengah sisanya. Saham. Oke, kata Huayun singkat. Manajer di tempat, bahkan Ji Fei dan Li Ruoxi terkejut. Grup Jin berada dalam situasi genting. Beraninya Huayun mengambil alih. Yang terpenting dia bersedia memberi kompensasi 10 miliar. Kompensasi apa yang akan dia gunakan? Li Ruoxi memandang Ji Fei dan bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Jin Minglu segera menelepon pengacara perusahaan dan datang ke tempat kejadian untuk menyerahkan masalah tersebut. Pengacara akan segera tiba. Pengacara Wang, segera transfer sisa separuh saham grup Jin di Jalan Jinming ke namaku. Sekarang grup Jin menjadi milikku. Huayun mendesak secara langsung. Pengacara Wang adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia mengangkat tangannya untuk menyesuaikan kacamatanya, memandang Huayun dan berkata, Tuan Hua, tidak ada masalah dalam memberikan Anda saham Jindong. Tetapi grup Jin memiliki 20% dari sahamnya. Ini dari Jin Feng. Apa? Jin Minglu dan Huayun berteriak bersamaan. Ini surat wasiat orang tua itu. Pengacara Wang mengeluarkan surat wasiat itu. Ketika Jin Minglu dan Huayun melihatnya, mereka sedikit bingung. Masalah ini sangat tersembunyi sehingga mereka bahkan mengabaikan keberadaan Jin Feng, dan sekarang mereka sebenarnya masih memiliki bagiannya. Sangat menyedihkan. Tetapi, panggil Jin Feng, aku akan membelinya bersama hari ini. Huayun penuh momentum. Pengacara Wang mengangguk dan segera menelepon.
Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Jin Feng, memberitahu Jin Feng tentang situasinya. Jin Feng tidak tahu apa yang terjadi ketika dia menerima telepon dari pengacara Wang, dan bingung mengapa dia tiba-tiba diminta pergi ke grup Jin. Setelah menerima pesan dari Ji Fei, saya langsung mengerti bahwa saya sudah memiliki rencana di benak saya. Huayun duduk di kursi di seberang Jin Minglu. Jin Minglu, hari ini saya akan menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri saya, sehingga Anda dapat mengetahui betapa kuatnya orang itu. Jin Minglu sangat dekaden sekarang, dan keluarga Jin hancur total oleh gelombang kejut. Jika Huayun tidak ikut campur, dia mungkin bisa memikirkan cara lain. Dia tidak berencana untuk peduli dengan rangsangan Huayun. Aku akan menunggu. Mari kita lihat kejutan apa yang bisa kamu berikan padaku, kata Jin Minglu dengan dingin dan marah. Bibir Huayun dipenuhi senyuman arogan, membuatnya tampak sulit dipahami. 20 menit kemudian, Jin Feng memasuki pertemuan, masih mengenakan jas dan sepatu kulit, berkacamata, yang pada awalnya memberinya kesan yang sangat rendah hati. Melihat Jin Feng, mata Jin Minglu dan Huayun penuh dengan rasa jijik. Aku bahkan menyesal tidak membunuh orang ini lebih awal. Pengacara Wang berdiri dan berkata, Tuan Jin Feng, kakek Anda pernah mentransfer 20% saham Jin Group atas nama Anda selama masa hidupnya. Sekarang bibi Anda, Nona Huayun, ingin memperolehnya. Apakah Anda ingin menjualnya? Jin Feng pura-pura bingung, seolah dia tidak tahu. Jin Feng, aku akan memberimu 1 miliar, dan kamu akan menjualku 20% sahamnya. Huayun tampak seperti memberi sedekah. 1 miliar? Mata Jin Feng membelalak dan dia berteriak. Huayun mencibir, rusa Roy konyol, ya, saya akan memberi Anda 1 miliar. Sekarang grup Jin sedang dalam masalah. Saya khawatir nilainya tidak akan bernilai 1 miliar di masa depan. Memberi tekanan pada Jin Feng, menurutnya Jin Feng pasti akan takut dan ingin menjual. Namun, 3 miliar, setiap sen itu banyak. Apa katamu? Huayun hampir marah, tapi singa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Jin Feng, dia terlihat sangat berbeda dari saat dia masuk, seolah dia adalah orang yang berbeda. Jin Feng menegakkan punggungnya, 3 miliar, setiap sen itu banyak. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Huayun tahu bahwa mereka semua meremehkan Jin Feng. Baiklah, kalau begitu, pelajarilah. Aku tidak akan menjualnya. Setelah Jin Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Bab 128 Grup Kim tidak akan pernah bangkrut. Berhenti, Huayun berdiri, 3 miliar, saya membelinya, tanda tangani kontraknya. Untuk mencapai aneksasi Grup Kim, dia menanggungnya. Jin Feng terkejut karena pihak lain mengakui tantangan tersebut dan mengangguk. Pengacara Wang, tanda tangani kontraknya. Pengacara Wang mulai menyusun kontrak, kedua pihak segera menandatangani kontrak dan membayar uangnya. Jin Minglu juga memberikan sisa sahamnya kepada Huayun. Huayun memandang Ji Fei. Aku akan memberimu kompensasi 10 miliar. Tapi aku ingatkan kamu, kembalilah dan nikmati hari-hari terakhirmu. Hati-hati mengambil uang jika kamu punya kehidupan, dan belanjakan uang jika kamu tidak punya kehidupan. Ancaman telanjang, bahkan melihat Jin Feng dari sudut matanya, itu juga mengancam. Li Ruoxi tanpa sadar menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, beri saja aku uang, aku tidak peduli kamu hidup atau tidak. Transfer segera, Huayun melemparkan kartu hitam ke depan manajer keuangan perusahaan. Li Ruoxi melihat kartu hitam itu dan menatap Ji Fei. Dia tahu bahwa Ji Fei memiliki kartu yang sama. Hasilnya, Ji Fei menatap kartu ini dengan mata yang sama tajamnya, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Sajak bunga ini tidak sederhana. Perlu Anda ketahui bahwa kartu jenis ini mempunyai peredaran yang terbatas di dunia. Setiap kartu merupakan simbol status yang tidak dapat dimiliki oleh orang awam. Sekarang Huayun bisa mengeluarkannya dengan mudah. Apa yang terjadi? Jin Minglu juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka Huayun akan mengeluarkan 13 miliar tanpa ragu-ragu. Mungkinkah dia menyimpan uang pribadinya? Namun dia dengan cepat menyangkal bahwa tidak mungkin menghemat 13 miliar uang pribadi, dan total aset keluarga Jin kurang dari 20 miliar. Sulit dipercaya, dalam waktu kurang dari 5 menit, Li Ruoxi menerima pesan bahwa uang telah tiba di kartunya. Ketika dia melihat 10 miliar telah tiba, dia mengangguk ke Ji Fei. Ji Fei langsung melemparkan kontrak kerjasama dengan Jin Group di depan Huayun,
Hua Dong benar-benar murah hati. Jika kamu memiliki kerjasama seperti itu di masa depan, datanglah padaku. Hua Yun mendengus dingin. Kalau begitu, itu tergantung apakah kamu masih punya hidup untuk menghabiskan uang itu. Ji Fei mencibir, jangan khawatir, selama kamu datang kepadaku, aku akan hidup. Saya harap, tapi izinkan saya memberitahu Anda akan dibayar 2 kali lipat untuk anak saya. Oke, aku akan menunggu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia hendak pergi. Jin Minglu memandang Hua Yun dan berkata, terserah kamu untuk menyelamatkan Ling Bin. Dia sekarang sendirian dan tidak punya apa-apa. Adapun yang disebut teman, mereka pasti tidak berguna sekarang. Ketika orang-orang pergi, grup Kim runtuh, dan tidak ada yang mau membantu. Patah, Hua Yun membanting meja seolah menyodok sarang semut. Jin Minglu, tolong berhenti bicara omong kosong. Siapa anakmu? Ji Fei dan Li Ruoxi berjalan ke pintu. Setelah mendengar kata-kata ini, Ji Fei menarik Li Ruoxi untuk berhenti. Matanya berbinar, mungkinkah ada sesuatu yang baik terjadi? Mata Jin Minglu juga terkejut. Ling Bin adalah putramu dan putraku. Tidak peduli bagaimana dia berubah, dia akan tetap menjadi putraku. Hahaha, Hua Yun tiba-tiba mencibir, membuka tas arsip di depannya, mengeluarkan sertifikat tes garis ayah, dan melemparkannya langsung ke wajah Jin Minglu. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa? Jin Minglu menjadi tegang dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengambil sertifikat tes garis ayah, hanya untuk melihat bahwa kemiripan antara dirinya dan Jin Lingbin kurang dari 20%. Bodoh di tempat, Jin Minglu, kamu adalah versi modern dari Duan Zhengchun, bagaimana rasanya? Haha, Hua Yun tertawa liar. Jin Minglu merasakan sakit di hatinya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit, otaknya kebingungan, dan dia tiba-tiba merasakan kesedihan dan kesedihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jin Minglu tidak peduli dengan lusinan pertanyaan di tempat kejadian. Meskipun saya mendapat firasat buruk, saya tetap memeriksa dan bertanya. Sederhana sekali, nama keluarga Jin Lingbin bukan Jin. Dia sama sekali bukan anakmu. Berdengung, meskipun Jin Minglu sudah siap mental, mendengarnya tiba-tiba terasa seperti sambaran petir. Dia segera memegang ujung meja dengan kedua tangannya untuk mencegah dirinya terjatuh. Lalu anak siapa dia? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sama seperti apakah anak-anak manajer penjualan dan personalia adalah suami mereka atau anakmu, apakah suaminya akan tahu? Jin Minglu, bukannya aku tidak akan membalas, tapi waktunya belum tiba. Sejak pertama kali kau mengkhianatiku, aku telah menipumu. Biar ku beritahu, akuisisi grup Jin adalah hadiah dari ayah kandung Ling Bin, dan kamu ditakdirkan untuk menjadi tembok latar belakang yang berkepala hijau. Haha, di akhir pidato Hua Yun, bukan saja dia tidak merasa terhina atau malu, sebaliknya, dia sangat gembira, seolah-olah dia sedang melampiaskan kemarahan dan kebenciannya selama bertahun-tahun. Meskipun Jin Minglu berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan tetap terjaga, dia tetap tidak bisa mengendalikan guncangan tubuhnya, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pendarahan otak, tidak sadarkan diri, ini baginya, itu mungkin melegakan. Ingat, lebih baik tidak mengingatnya. Hua Yun tidak memiliki hubungan antara suami dan istri. Kemarilah, seret dia keluar. Segera dua manajer maju dan mengatur jalan Jin Ming untuk berangkat. Jin Feng tidak tahan dan ingin menghentikannya. Hua Yun mendengus dingin. Jin Feng, ayahmu dibunuh oleh Jin Minglu. Dia menyuap pengemudi dan dengan sengaja menyebabkan kematian dalam kecelakaan mobil. Jin Feng, meskipun dia terus bermain-main dengan mobil selama bertahun-tahun, mencoba membuktikan bahwa seseorang dengan sengaja membunuh ayahnya, dia juga sampai pada kesimpulan yang sama. Namun ketika saya benar-benar mendengarnya, rasanya sangat menyedihkan dan sulit untuk diterima. Tahukah kamu kenapa kamu tidak melaporkannya? Suara Jin Feng tercekat kesakitan. Laporkan? Mengapa saya harus melaporkan? Anjing keluarga Yujin menggigit anjing. Jika anjing menggigit anjing, apakah saya bisa mendapatkan grup Jin sekarang? Meskipun grup Jin berada dalam banyak krisis sekarang, saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan semua aset tetap grup Jin adalah penggunaannya bisa bernilai 30 miliar. Tetapi jika saya mengambil kurang dari setengahnya, bukankah saya tinggal menunggu untuk mengambil uangnya? Hua Yun tidak merasa bersalah sama sekali, tapi wajahnya menunjukkan rasa bangga yang besar.
Kamu sangat licik. Jin Feng menggigit bibir bawahnya dan meninggikan suaranya. Sebaiknya kamu menjaga hidupmu sendiri. Berhati-hatilah, suatu saat kamu akan menjadi seperti ayahmu, yang mengambil uang tetapi tidak membelanjakannya. Ini juga merupakan ancaman nyata, Jin Feng. Huayun tidak lagi memperhatikannya, dan memandang manajer SDM dan departemen penjualan dengan tatapan yang sangat mendominasi. Saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang buka pakaian Anda di depan semua orang dan biarkan semua orang melihat betapa hinanya Anda. Jika tidak, aku akan segera membuat skandalmu terjadi. Semua orang mengetahuinya. Wajah kedua manajer wanita itu berubah drastis. Direktur Hua, kami salah. Direktur Jin memaksa kami juga. Jalang, sekarang kamu berpura-pura menyedihkan. Apakah kamu lupa nikmatnya jatuh cinta? Lepaskan saja atau semua orang akan mengetahuinya. Berdebar, kedua orang itu berlutut tepat di depan Huayun. Huadong, kami salah. Tolong ampuni kami. Bang, Huayun datang dan berkata, mimpi, rubah betina, seseorang, seret mereka keluar untukku. Keamanan masuk dan menyeret kedua manajer itu keluar. Semua orang di tempat kejadian menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Di mata mereka, Huayun saat ini adalah ratu yang menyendiri, dan mereka merasa ketakutan. Huayun melirik semua orang, matanya dingin dan sombong. Mulai sekarang, grup Jin akan berganti nama menjadi grup Bai Hua. Saya akan menjabat sebagai ketua dan Ling Bin akan menjadi wakil ketua. Sekarang seluruh saham grup Jin akan diperoleh kembali. Grup Jin akan bersiap untuk menghapusnya. Semua orang berdiri dan mematuhi perintah. Huayun sangat gembira dan memandang Jin Feng, satu-satunya anggota keluarga Jin yang tersisa. Grup Jin benar-benar runtuh hari ini dan tidak ada lagi. Haha. Ini adalah kelegaan yang tiada taraf dari kebencian dan penuh kegembiraan. Oh, Jin Feng mencibir, Jin Group tidak akan pernah bangkrut. Bab 129 bunuh Jin Feng untuk semua orang memandang Jin Feng, bahkan Ji Fei dan Li Ruoxi pun menoleh. Jin Feng, kamu bilang grup Jin tidak akan pernah bangkrut. Jin Feng mengangguk, ya, mengapa? Anda tidak akan pernah mendapatkan kembali saham King Group. Apakah kamu masih menyimpannya di tanganmu? Sudut mulut Jin Feng terangkat. Ya, saya masih memiliki 2% saham di tangan saya, yang saya beli sedikit demi sedikit dari pasar saham selama bertahun-tahun. Anda? Huayun hampir muntah darah. Dia sudah cukup mulia, dan rencananya cukup sempurna. Dia akan menjadi sempurna. Tetapi ada hambatan seperti itu sama menyakitkannya dengan kesenangan yang akan datang dan tiba-tiba terputus. Tentukan harga, aku akan membeli sebanyak yang kamu mau. Sangat berharga? Apa maksudmu? Martabat keluarga Jin tak ternilai harganya. Jin Feng, kamu benar-benar mencari kematian. Aku akan memastikan kamu tidak selamat hari ini. Huayun sangat marah sehingga dia tidak lagi memiliki keraguan. Jin Feng mengeluarkan kartu bank yang baru saja menerima transfer sebesar 3 miliar, dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Saudara Ji, saya akan memberi Anda 3 miliar, dan saya juga akan memberi Anda 2% sahamnya. Saya hanya berharap Anda dapat membiarkan grup Kim bertahan. Jin Feng, apakah kamu gila? Huayun tidak pernah menyangka bahwa Jin Feng akan memberikannya kepada Ji Fei. Jin Feng berbalik dan mencibir. Huayun, aku tidak gila. Akulah yang memberitahu saudara Ji bahwa Feng Kun dan Xia Qianming sedang menyamar di grup Li baru. Apa? Huayun merasa seperti tersambar petir. Rasanya seperti kesemek mentah yang keras dan cepat dimasukkan ke dalam tenggorokan. Rasanya sangat asam dan tidak nyaman. Masalahnya berlangsung lama, yang semuanya merupakan hasil kerjasama antara Ji Fei dan Jin Feng. Kamu pria penipu. Hehe, Jin Feng mencibir. Setidaknya aku melakukannya untuk keluarga Jin. Tidak seperti kamu, yang tanpa malu-malu melahirkan anak laki-laki lain, membesarkannya di keluarga Jin, dan tidur dengan Jin Minglu selama beberapa dekade. Tercela? Bukankah kamu pikir kamu tidak tahu malu? Kamu adalah wanita yang lebih bernafsu daripada Pan Jinlian. Ah, Huayun, yang awalnya sangat bahagia, merasa seolah-olah ada batu yang tersangkut di hatinya, tenggorokannya tercekat dan dia merasa pengap. Wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Kenikmatan hanya merawat kedua manajer itu menghilang tanpa jejak, dan dia tampak sama hina dan tak tahu malunya dengan mereka. Lebih cabul dari Pan Jinlian, ini adalah penghinaan besar. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Jin Feng. Dengan kekaguman di matanya,
Jin Feng, aku mengenali adikmu, simpan uang dan sahamnya, aku juga tidak menginginkannya. Grup Jin akan segera menjadi milikmu. Ji Fei mengagumi dan bahkan tersentuh oleh kebijaksanaan dan cinta Jin Feng terhadap keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jin Feng mendapatkan semua miliknya. Mata Jin Feng penuh dengan keterkejutan. Kakak Ji. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Huayun, apakah kamu membutuhkan dukungan? Kakakmu pernah memohon padaku untuk mendukungnya. Ah, Huayun akhirnya berhasil menarik napas dan meraung. Kalian semua harus mati, aku akan membunuhmu. Kami akan menunggu, haha. Ji Fei membawa Jin Feng dan Li Ruoxi pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Huayun merasa fantasi indahnya hancur seperti gelembung, dan kemudian berubah menjadi kenyataan yang kejam. Kegagalan terakhir memadamkan semua api kebahagiaan di hatinya seperti alat pemadam api, mengisinya dengan rasa sakit dan keengganan yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu, aku akan pastikan kamu membayar 2 kali lipat jumlahnya. Huayun berlari keluar dengan panik, di luar grup Kim. Kakak Ji, apa yang harus aku lakukan? Jin Feng berusaha keras untuk tetap tenang saat ini, tetapi wajahnya masih penuh kecemasan. Bagaimanapun, kemampuan Huayun menghabiskan begitu banyak uang menunjukkan bahwa itu luar biasa. Jika dia benar-benar ingin bunuh diri, dia bisa melakukannya dengan 5 juta. Ji Fei menepuk bahu Jin Feng. Apakah kamu percaya padaku, Kakak Ji? Jin Feng mengangguk. Saya percaya. Kalau begitu kamu kembali dan lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Apapun yang ingin kamu lakukan. Dan aku akan memastikan kamu aman dan sehat. Kakak Ji, kamu... Baiklah, aku mendengarkan Kakak Ji. Jin Feng tahu bahwa Ji Fei tidak akan setuju dengan mudah. Terlebih lagi, sepertinya saya tidak punya cara yang lebih baik sekarang. Selamat tinggal, Kakak Ji. Setelah Jin Feng selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil dan pergi. Ji Fei mengirim pesan ke Feng Huang, memintanya untuk melindungi Jin Feng dan menggunakan Jin Feng sebagai umpan untuk memancing orang-orang di belakang Huayun. Selama kompetisi luar biasa terakhir, Ji Fei mengira tidak ada ikan besar di kota Ninghai, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada ikan besar. Dan itu masih tersembunyi, yang membuatnya sangat tertarik. Li Ruoxi diam-diam memperhatikan pesan Ji Fei sampai senyuman aneh muncul di bibirnya, mengetahui bahwa dia pasti punya rencana baru. Ji Fei, apakah kamu punya ide? Ji Fei tidak menyangka Li Ruoxi sedang mengintipnya. Dia dengan tenang meletakkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, tidak, grup Jin dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa hubungannya dengan kita? Cih, bohong. Melalui pengamatan, Li Ruoxi menemukan bahwa selama Ji Fei mengangkat sudut mulutnya, musuh pasti akan mendapat masalah. Ji Fei tertawa dan berkata, oke, Anda benar-benar mengerti, hari ini kami menghasilkan 10 miliar, dan itu cukup bagus. Li Ruoxi juga ingin bertanya, tapi ketika dia melihat Ji Fei menolak mengatakan apapun, dia berpura-pura khawatir dan berkata, akankah Huayun benar-benar datang untuk membalas dendam pada kita? Kata-kata seorang wanita pantas untuk ditakuti, nada bicara Ji Fei penuh dengan penghinaan. Li Ruoxi menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan wanita ini, kamu tahu, Jin Minglu telah direncanakan olehnya. Mata bulat besar menatap Ji Fei, penuh antisipasi, ingin melihat bagaimana perasaannya. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk kaki ramping Li Ruoxi. Li Ruoxi sangat ketakutan sehingga dia segera menarik kakinya ke belakang. Apa yang kamu lakukan dengan tangan bodohmu? Biarkan aku memverifikasinya. Sepertinya kamu hanya memiliki anak laki-laki berusia 8 tahun itu di hatimu. Bahkan aku pun tidak, jadi tidak mungkin ada laki-laki lain. Kamu, Li Ruoxi sangat marah hingga dia hampir membuka kancing baju di dadanya. Apakah ada metode verifikasi yang lebih menjengkelkan dari ini? Dia mengambil keuntungan dari dirinya sendiri dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Sepertinya dia sedang menguji dirinya sendiri. Sangat tidak tahu malu, sangat menjengkelkan. Tidak mungkin saya akan turun ke level itu. Bisa. Dia tidak bisa membencinya. Ji Fei ini sekarang membuatnya senang dan khawatir. Ji Fei, tunggu saja aku menjagamu, haha. Ji Fei tertawa, sayang, kamu harus bekerja keras. Gulungan, Li Ruoxi menoleh ke samping dengan marah. Ji Fei sangat penasaran. Apakah Li Ruoxi akan menangis jika suatu hari dia tahu bahwa dia adalah anak laki-laki berusia 8 tahun di meja yang sama? Apakah kamu masih akan tertawa?
Seharusnya kamu merasa malu karena kamu sudah memiliki diri yang dewasa di hatimu. Ada perasaan bahagia dan emosi yang tak bisa dijelaskan. Di kantor Jin Group Huayun, dia baru saja menutup telepon dan mengeluh kepada pihak lain untuk waktu yang lama. Namun pihak lain selalu memberikan kata-kata baik dan penghiburan. Huayun tidak menutup telepon sampai dia membuat Huayun bahagia dan bersiap menyambut putranya kembali. Di suite Hotel Ninghai, ada seorang pria berusia 50-an, tinggi, dengan sikap anggun dan ekspresi wajah yang suka memerintah dan arogan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Bunuh Jin Feng." Bab 130 Pembunuh Aneh Pintu Masuk Toko BMW 4S. Di dalam sebuah Volkswagen, dua pria muda berambut panjang sedang duduk. "Saudara Liu, bisakah Volkswagen kita segera menyusul BMW yang dikendarainya?" tanya pria yang tampak seperti pemuda berambut kuning. Saudara Liu mencibir, "Bagaimana kamu tahu dia mengendarai BMW? Toko BMW 4S ini milik Jin Feng, bagaimana mungkin dia tidak mengendarai BMW?" Patah, Saudara Liu menamparkan bagian belakang kepala pemuda berambut kuning itu. "Kepala babi, jika kamu begitu kaya, kamu masih mengendarai BMW." Huang Mao menutupi kepalanya. "Saudara Liu, kamu tidak ingin mengatakan bahwa dia bisa mengendarai mobil sport, bukan?" "Mengapa tidak?" "Engah," Huang Mao langsung berkata. "Saudara Liu, saya khawatir tidak akan bisa mengejar BMW. Jika ini mobil sport, bagaimana kita bisa mengejarnya?" Seringai di wajahnya, "Haha." Saudara Liu tertawa dan berkata, "Hanya ini yang kamu punya, aku menggodamu." Saudara Liu, pemuda berambut kuning itu tampak bingung. "Menurutmu ini apa?" Saudara Liu memiliki seorang pria tambahan di tangannya. "Pistol, ada banyak cara untuk membunuh orang, dan menurut saya metode ini akan memuaskan keinginan majikan kita. Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Apa yang kamu takutkan? Tujuan majikan kita adalah menjadi raja kota Ninghai, ini berarti membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Bagaimana kita bisa melepaskan efek jera yang begitu baik?" Pemuda berambut kuning itu mengangguk. Melihat ke toko 4S, dia menghela nafas, tidak mudah bagi orang kaya. Saudara Liu tidak mengatakan apa-apa, hanya dia yang tahu itu karena uangnya tidak cukup. "Aku mau ke kamar mandi. Awasi aku." Ketika Saudara Liu keluar dari mobil, Huang Mao langsung merasa santai dan mengeluarkan ponselnya untuk memutar film pendek. Tidak menyadari bagasi mobilnya bergerak, Jin Feng sangat gugup di toko 4S saat ini, dan suasana hatinya sangat rumit. Kata-kata, apa yang harus dilakukan, terus bergema di benaknya. Saudara Ji berjanji untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia memang dapat dipercaya. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah dia punya tenaga untuk melindungi dirinya sendiri? Anda tidak bisa melindungi diri Anda sendiri 24 jam sehari, bukan? Jin Feng merasa tidak enak di hatinya dan wajahnya penuh kecemasan. Saat tiba waktunya pulang kerja, para karyawan satu persatu pulang, dan punggung gugupnya mulai terasa dingin. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain gigit jari dan keluar. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia memeriksa BMW miliknya dengan cermat untuk memastikan tidak ada masalah sebelum menyalakan mobil. Begitu dia meninggalkan toko 4S, dia melihat sebuah Volkswagen menyalakan lampu depannya ke arahnya. Jin Feng sangat ketakutan sehingga dia menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat. BMW itu berlari kencang seperti kuda liar, mesinnya menderu-deru. Pemuda berambut kuning itu dengan cepat menyalakan Volkswagen dan mulai mengejar. Keterampilan mengemudinya cukup bagus. Namun ketika dia mulai mengejar, mobil Jin Feng sudah menempuh jarak beberapa ratus meter. Sialan, mobil bagus itu bagus dalam berakselerasi. Untungnya, ini bukan mobil sport. Kalau tidak kita tidak akan bisa mengejarnya. Patah, Saudara Liu menamparkan pemuda berambut kuning itu lagi. "Dari mana asalmu begitu banyak omong kosong? Cepat kejar. Jika kamu tidak mengejar, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Huang Mao meringis di wajahnya. "Saudara Liu, bukankah kamu bilang kamu punya senjata? Jika ini mobil sport, aku bahkan tidak perlu mengejarnya." "Kepala babi, percepat saja dan kejar." Pemuda berambut kuning itu tampak kebingungan. Ia tidak mempedulikan lampu lalu lintas dan hanya mengejarnya dengan sekuat tenaga. Jin Feng cemas sekarang dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ji Fei, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada sinyal di ponselnya. Ini mengerikan, Jin Feng hampir menangis.
Setelah berlari puluhan kilometer, pihak lain masih mengejar dari dekat. Sial, orang ini sangat peduli dengan hidupnya, gumam Huang Mao. Saudara Liu memandang ke depan dengan ekspresi bangga di wajahnya, matanya dipenuhi rasa geli. Akhirnya mobil Jin Feng dikejar sampai ke kaki gunung, dengan laut di bawahnya dan tidak ada jalan keluar. Volkswagen berhenti di sampingnya. Saudara Liu membuka pintu dan turun, memandang Jin Feng yang kebingungan, bagaimana permainan kucing dan tikusnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jammer dari sakunya dan melambaikannya di depan Jin Feng. Huang Mao kebetulan keluar dari mobil dan melihat jammer dengan ekspresi kagum di wajahnya. Saudara Liu, saya akhirnya tahu mengapa kamu begitu tenang. Kamu memiliki artefak ini. Berpikir untuk mengejarnya dengan putus asa, aku penuh dengan fitnah. Jika aku mengatakannya lebih awal, aku tidak perlu terburu-buru. Jin Feng berhasil menenangkan diri. Apakah kamu diutus oleh Huayun? Terlalu banyak pertanyaan, apa yang ingin kamu lakukan? Masuk ke dalam mobil, berkendara, menghadap laut, dan mengemudi dengan berani. Hati Jin Feng bergetar, sangat menyeramkan. Pada saat ini, pemuda berambut kuning itu memandang saudara Liu dengan lebih kagum. Ternyata yang disebut senjata itu tidak digunakan sama sekali. Itu hanya untuk menakut-nakuti Jin Feng dan menyebabkan dia bunuh diri. Saudara Liu adalah seorang pembunuh yang cerdik. Pemuda berambut kuning itu menegakkan punggungnya dan berkata, "Nak, santai saja, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan." Jin Feng merasa sedih di dalam hatinya. Mobil ayahnya jatuh dari tebing, dan sekarang dia jatuh ke laut. Cara pembunuhan ini sungguh kejam. Berapa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Biar ku beritahu, membunuhmu bukan tentang uang, tapi tentang kematianmu, mengerti? Pemuda berambut kuning itu mengayunkan pisau lipat di tangannya dan mengancam dengan keras. Patah, saudara Liu menamparkan kepala pemuda berambut kuning itu, bodoh. Pemuda berambut kuning itu menciutkan lehernya, wajahnya penuh depresi. Liu Ge mencibir. Bukan tidak mungkin mengeluarkan uang untuk membeli hidupmu. Itu tergantung berapa banyak uang yang kamu punya. Bagaimana kalau 1 miliar? Berapa? Saudara Liu dan Huang Mao berseru pada saat yang bersamaan. 1 miliar? Selama kamu melepaskan aku akan memberimu 1 miliar. Jin Feng menanggungnya demi hidupnya. Setuju? Beri aku 1 miliar, dan aku akan melepaskanmu. Terjebak di rumahku, aku tidak bisa memberimu uang sekarang. Di mana di rumah? Aku meminta seseorang untuk menemukannya sekarang. Jika kamu tidak melepaskanku, tidak ada yang bisa kamu katakan padaku. Haha, tidak perlu. Berita darimu sudah cukup. Setelah saudara Liu selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Jin Feng. Apakah kamu tidak menginginkan uang lagi? Saya ingin uang, saya juga menginginkan kehidupan. Huang Mao menggosok kepalanya, dan pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia jauh lebih baik daripada saudara Liu. Kalau saja dia tidak begitu gelap. Hal ini membuatnya semakin mengagumi saudara Liu. Saudara Liu, biarkan aku membunuhnya. Huang Mao mengambil pisaunya dan menikam Jin Feng dengan kejam. Jin Feng merunduk. Saudara Liu bergegas maju dan menendang Huang Mao hingga jatuh. Kamu bodoh sekali. Saudara Liu, bukankah aku ingin melakukannya untukmu? Saudara Liu memiliki banyak orang idiot di dalam hatinya. Dia baru saja dengan sengaja mengancam Jin Feng dan ingin dia menyerahkan uang itu. Tetapi pemuda berambut kuning itu menganggapnya serius dan ingin membunuhnya. Jin Feng, awalnya aku masih menginginkan uang, tapi sekarang aku tidak membutuhkannya, jadi tunggu saja sampai mati. Saudara Liu kehilangan kesabarannya. Apakah kamu tidak ingin 1 miliar? Tidak lagi, aku benar-benar dibuat kesal oleh pemuda berambut kuning itu. Jin Feng mulai berkeringat di dahinya. Dia akan bertindak kasar. Mencicit, bagasi Volkswagen terbuka. Huang Mao dan saudara Liu tercengang. Siapa itu? Pembunuh sepertimu sangat tidak profesional. Suara malas Phoenix terdengar. Huang Mao dan saudara Liu melihat Feng Huang mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang kulit, dan seluruh tubuhnya penuh godaan. Dan detak jantung mereka mulai meningkat pesat. Saudara Liu, sejak kapan klub Tianmen kita memiliki gadis secantik itu? Kamu berasal dari masyarakat Tianmen mana? Saudara Liu menegakkan punggungnya dan bertanya. Sudut bibir Phoenix melengkung. Sepertinya misi Raja Naga ini tidak sia-sia. Bersambung.